Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Guru yang saya hormati, teman-teman yang saya cintai. Perkenalkan, nama saya Putri Dewi Lestari dari kelas 9C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sejarah Wali Songo. Sejarah Wali Songo dikenal sebagai penyebar agama Islam di Tanah Jawa pada abad ke-15 dan 16. Mereka tinggal di 3 wilayah penting pantai utara Pulau Jawa, yaitu Surabaya, Gresik, Lamongan di Jawa Timur, Demak, Kudus, Muria di Jawa Tengah. Era Wali Songo adalah era berakhirnya dominasi Hindu-Buddha dalam budaya Nusantara untuk digantikan dengan kebudayaan Islam. Apakah kalian tahu Wali Songo itu apa? Wali Songo mempunyai arti wali yang 9, menandakan jumlah wali yang ada 9. Kata Songo atau Sanga berasal dari kata Setatna yang berasal dari bahasa Arab yang artinya mulia. Pendapat lainnya disebut juga kata Sana berasal dari bahasa Jawa yang artinya tempat. Biografi Wali Songo. Berikut nama-nama Wali Songo yaitu Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Yang pertama, Sunan Gresik. Sunan Gresik atau Syekh Maghribi diperkirakan lahir di Samarkand, Asia Tengah pada paruh abad 14 Masehi. Wafat di Gresik 12 Rabiul Awal tahun 882 Masehi. Daerah dakwahnya yaitu Gresik. Sunan Ampel. Sunan Ampel atau Raden Rahmat lahir di Campak pada tahun 1401 Masehi. Daerah dakwahnya adalah Surabaya dan Demak. Sunan Ampel diperkirakan wafat pada tahun 1480 Masehi, Demak, dan dimakamkan di sebelah barat Masjid Ampel, Surabaya. Sunan Bonang. Sunan Bonang atau Raden Makdum Ibrahim lahir di Ampel, Denta pada tahun 1465 Masehi. Daerah dakwahnya yaitu Jawa Timur. Dikenal karena pengetahuannya yang luas dan ilmu fikih. Sunan Giri. Sunan Giri atau Raden Paku atau Ainul Yakin lahir di Blambang pada 1442 Masehi. Daerah dakwahnya yaitu Blambangan. Merupakan dari anak Maulana Ishak, saudara sekandung Maulana Malik Ibrahim. Sunan Derajat. Sunan Derajat atau Raden Qasim lahir pada tahun 1470 Masehi. Putra dari Sunan Ampel yang istrinya bernama Dewi Cendrawati. Sunan Derajat mempunyai tugas pertama kali dari ayahnya untuk berdakwah ke pesisir Gresik. Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga atau Raden Said lahir sekitar abad tahun 1450 Masehi. Merupakan wali yang berjiwa besar, pemimpin, pejuang, dan pelosok. Wafat di Desa Dalangu, Demak. Sunan Kudus. Nama kecilnya Japar Siddiq. Mengajarkan Islam di daerah Kudus dan sekitarnya. Mendekati masyarakat Kudus dengan memanfaatkan simbol-simbol Hindu dan Buddha. Sunan Muria. Nama kecilnya adalah Raden Prawoto. Berdakwah di sekitar Gunung Muria. Nama Muria diambil dari tempat tinggal berakhirnya di lereng Gunung Muria. Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatul lahir pada tahun 1448 Masehi. Daerah dakwahnya yaitu Jawa Barat. Pada tahun 1568 Masehi, Sunan Gunung Jati wafat pada usia 120 tahun di Cirebon. Wilayah dakwah yaitu wilayah dakwah Sunan Gresik meliputi Gresik, Jawa Timur, dan sekitarnya. Wilayah dakwah Sunan Ampel meliputi Surabaya, Ampel, Denta, Majapahit, dan Pulau Jawa. Sunan Bonang menyebarkan agama Islam di berbagai daerah di Jawa Timur seperti Kendiri, Demak, Madura, dan Pulau Bawean.
Wilayah dakwah Sunan Giri meliputi Gresik, Jawa Timur, serta berbagai daerah di luar Jawa seperti Madura, Lombok, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Wilayah dakwah Sunan Derajat adalah di Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Lamongan, dan Jawa Timur. Sunan Kalijaga berdakwah di berbagai wilayah, di antaranya Demak, Jawa Tengah, Cirebon, dan Kalidalangu. Wilayah dakwah Sunan Kudus adalah di Kudus, Jawa Tengah, serta Sragen dan Gunung Kidul. Wilayah dakwah Sunan Muria meliputi lereng Gunung Muria, pantai utara Jawa Tengah, dan daerah pelosok Pati, Kudus, dan Juwana. Sunan Gunung Jati menyebarkan agama Islam di wilayah Jawa Barat seperti Cirebon, Banten, Pasir Luhur, dan Batu Layang. Metode dakwah Sunan Gresik yaitu berdagang, mendirikan masjid dan pesantren, memberikan pengobatan gratis, mengajarkan pertanian, mengajarkan keterampilan kerajinan, menghapus perbedaan kasta, beradaptasi dengan budaya setempat. Sunan Ampel Moh Limo ajaran untuk tidak melakukan 5 hal tercela yaitu berjudi, mabuk, mencuri, dan menggunakan narkoba dan berzina, toleransi, persaudaraan, keadilan, membangun sarana pendidikan, membangun masjid. Sunan Bonang menggunakan pendekatan budaya seperti seni sastra dan tembang-tembang dalam berdakwah. Beliau juga menggunakan media dakwah seperti gamelan, lagu, dan karya sastra. Sunan Giri menyebarkan agama Islam melalui metode diantaranya pendidikan, budaya, dan politik. Sunan Derajat yaitu menggunakan media seni seperti tembang pangkura dan suluk, mendekati budaya dan tradisional masyarakat setempat, menolong sesama, membangun pesantren. Sunan Kalijaga menggunakan metode dakwah inklusif, adaptif, dan berbasis kultural. Ia juga memanfaatkan kesenian dan budaya sebagai media dakwahnya. Sunan Kudus menggunakan berbagai metode dakwah seperti pendekatan massa, toleransi, dan kultural. Sunan Muria, kesenian dan budaya. Sunan Muria menggunakan kesenian seperti gamelan wayang dan tembang Macapat. Bil hikmah, Sunan Muria berdakwah dengan cara-cara bijaksana dan tidak memaksa. Pul Ngeli, Sunan Muria berdakwah dengan menghanyutkan diri ke dalam masyarakat, terutama rakyat jelata. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayat ini menyebarkan ajaran Islam sejumlah wilayah di daerah Jawa Barat seperti Cirebon dan Banten. Cara berdakwahnya dilakukan dengan cara struktural dan mendirikan pesantren. Peninggalannya yaitu Masjid Agung Demak, Masjid Menara Kudus, Masjid Agung Sarana Ampel, Masjid Sunan Giri, Masjid Sunan Bonang, dan Masjid Pensucian. Keraton Kesepuhan Cirebon, Keraton Kesunanan. Buku Pribon dan makam. Dokumentasi yaitu dokumentasi Wali Songo meliputi masjid, gamelan, buku, pribon, dan lain-lain. Masjid Agung Demak, Masjid Menara Kudus, Masjid Peninggalan Sunan Bonang, Masjid Agung Sunan Ampel, dan Masjid Menara Kudus. Gamelan sekaten, gamelan denggung, gamelan renteng, gamelan plog, dan selendro. Buku Pribon. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.